Shalom, kita bersyukur pada Tuhan di ibadah tengah minggu kita di malam yang indah ini. Kita dipersatukan kembali bersama dengan anggota keluarga kita. Marilah kita melakukan ibadah dari awal sampai akhirnya ibadah ini dengan segenap hati kita agar berkat Tuhan yaitu Roh Kudus Tuhan hadir menyertai dalam keluarga kita. Marilah kita sembah Tuhan sebagai lagu pembuka kita yaitu Betapa Dahsyat Engkau Tuhan. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselam pikiran, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walaunya semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Kau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselam pikiranmu, tak terukur panjang setiamu,
Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Allah yang baik, terima kasih Roh Kudus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus. Di hari ini, suatu hari lamanya Tuhan menyertai langkah kehidupan kami, menerangi kehidupan kami, menjauhkan kami dari yang jahat dan juga kecelakaan, dan juga memberikan kesembuhan atas penyakit yang kami alami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan kedatangan kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa, mohon Kau menerima segala persembahan dari kehidupan kami ya Tuhan, agar kami benar-benar layak menjadi hamba-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami juga bermohon agar dalam ibadah ini ya Tuhan, jika di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dengan bilur kuasa darah-Mu yang kudus. Dan di antara kami yang berbeban berat dan mempunyai persoalan dalam hidupnya, dalam setiap doa-doanya yang diucapkan kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupannya, memberikan yang terbaik atas segala jawaban doa yang diucapkan oleh hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan juga ya Bapa di surga, jika di antara kami yang mempunyai kerisauan dalam hati kami dan kebimbangan dalam diri kami ya Tuhan, Tuhan Yesus kami percaya Tuhan sudah menguatkan hati dan pikiran kami sehingga tidak tergoyahkan dan memberikan iman yang teguh sehingga menjadikan diri kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, di sore yang indah ini kami juga bermohon kepada hamba-Mu yang melayani ya Tuhan, bimbing pujian dan bermain musik, dan juga yang memberitakan Injil kebenaran firman-Mu dan yang berdoa syafaat. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus telah memilih kami, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kedirian kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa ada maksud baik dalam kuasa-Mu atas kehidupan kami, menjadikan kami menjadi pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, ini doa kami, pengharapan kami kepadamu. Kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Jikalau kita masih bergembira, bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan, marilah kita utarakan segala kegirangan kita dalam lagu yang berjudul Allah Ditinggikan dengan Sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Masih bersemangat saudara, meskipun di malam hari banyak di antara kita yaitu masih ada yang tidur ataupun berlelah, tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mengingat bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat daripada Tuhan.
Karena pertengahan minggu ini dan esok harinya Tuhan pasti memberikan hal yang baik dalam kehidupan kita. Perlu kita menganggap pujian seperti lagu kita menyatakan, Kau Allahku yang adil. Segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Segala lidah mengaku, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Sekali lagi kita akan membaca firman Tuhan, yaitu firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Tanpa pertolongan Tuhan, semuanya akan sia-sia, akan apa yang terjadi atas kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita tertuju pada firman Tuhan. Sebelum itu kita menyanyikan pujian agungan Tuhan, dari semula semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik
apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti semua baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu di pertengahan ibadah kami ini. Hati kami masih menggebu-gebu ya Tuhan dalam melakukan ibadah ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon di dalam pertengahan ibadah ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu yang bertugas pada malam hari ini. Bapa ini surga, kami mohon Tuhan Yesus memperlengkapi kehidupannya, yaitu dengan terlebih dahulu mendapatkan firman daripada-Mu, agar firman yang disampaikan kepada kami ya Tuhan, bukan dengan kepintarannya, kediriannya, ataupun hal-hal lainnya Bapa dalam kemanusiaan yang nampak. Sebab firman-Mu adalah kudus atas kehidupan kami, umat-Mu yang berdosa ini ya Tuhan, sehingga kami mengerti maksud tujuan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memilih kami agar kami ya Tuhan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau dan menarik jiwa melalui firman-Mu ini, orang-orang yang haus akan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah yang baik, dan kepada kami yang mendengarkannya, kiranya Tuhan mengubahkan hati kami yang keras ini menjadi hati yang lembut, sehingga mendapatkan yaitu pertumbuhan dalam rohani kami dan menghasilkan buah-buah roh atas kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah yang baik. Ini doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saya ucapkan kepada kita semua. Terpuji bagi nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Saat malam hari ini diberikan kesempatan bagi kita untuk kita bersekutu dalam hadirat Tuhan, yaitu dalam ibadah tengah minggu yang dilakukan saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam kitab Roma yang kelima ayat yang pertama sampai 11. Perikopnya adalah hasil pembenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam
hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik dan orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada saat malam hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus, dia yang dahulu bernama Saulus. Dia pergi ke Tarsus dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma yang dibantu oleh salah seorang juru tulis yang namanya Tertius. Seperti yang dituliskan dalam Roma 16 ayat 22, demikian firman Tuhan. Salam dalam nama Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Sangat jelas saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kitab Roma ini dibantu oleh seorang yang namanya Tertius. Dia dibantu oleh Tertius, yaitu Paulus, untuk menuliskan surat daripada kitab Roma ini. Kitab Roma ini adalah berbicara tentang berita Injil, berbicara tentang iman keselamatan yang diterima oleh orang-orang percaya. Kalau kita mengetahui, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Roma ini terdiri daripada 16 pasal. Apa tujuan daripada kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus? Yang pertama, tujuannya adalah agar di jemaat di Roma bersiap-siap untuk kedatangan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, yang tujuannya hanyalah untuk memuliakan Allah. Dan yang kedua adalah untuk mempersatukan orang-orang Kristen, Yahudi dan non-Yahudi di Roma dalam Injil yang taat demi Kristus. Dan hal yang ketiga adalah Rasul Paulus ingin menyampaikan satu pesan secara khusus bahwa iman adalah kunci untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Ketiga hal ini adalah pokok utama atau misi daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup dalam kebenaran Allah adalah suatu keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus yang senantiasa akan menuntun hidup kita kepada tujuan, yaitu hidup yang kekal. Kita
masih hidup di dalam dosa, apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Kita harus senantiasa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengakui akan dosa kita, maka kita akan menipu diri kita sendiri. Sehingga jelas dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus sangat jelas mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup yang dapat membawa manusia, orang yang berdosa, lepas dari dosanya. Tidak ada yang lain, saudara-saudaraku, hanya Yesus. Minggu ini adalah minggu yang perlu kita ingat bahwa kita akan memperingati sengsara Tuhan. Hari Jumat yang akan datang, kita melaksanakan perayaan yang dinamai dengan Jumat Agung. Apa yang harus kita lihat, saudara-saudaraku? Kita harus melihat bagaimana sengsara daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga bisa dia menghembuskan napasnya yang terakhir, dia katakan sudah selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sesuai dengan perikop pembacaan kita adalah hasil pembenaran. Hasil pembenaran itu adalah tindakan Allah untuk menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita. Ini adalah suatu anugerah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita ditebus oleh darah Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita dibenarkan oleh karena kasih yang daripada Tuhan. Bagaimana kita dibenarkan oleh Tuhan? Itu bukan hasil pekerjaan kita. Tuhan katakan, jangan ada yang memegahkan diri, tetapi kita harus merendahkan diri. Pembenaran itu berarti bahwa kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita. Suatu peristiwa atau proses di mana orang berdosa nyatakan benar di hadapan Allah. Kalau kita benar di hadapan Allah, harus kita mengakui segala dosa yang kita lakukan di masa-masa yang lampau. Pembenaran secara kekristenan berarti bahwa kita dapat diampuni oleh Yesus Kristus, dan yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dan meninggalkan segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan di masa-masa yang lalu. Jangan lagi kita menyakiti hati Tuhan, tetapi marilah kita berbuat sesuatu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dalam seluruh hidup kita. Percaya dan beriman kepada Kristus adalah orang yang mengalami pembenaran di hadapan Allah. Firman Tuhan katakan
berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam seluruh kehidupan kita, kita percaya sampai saat ini Yesus itu adalah kebenaran. Pembenaran itu merupakan hasil daripada iman Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus yang telah lahir untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita sebenarnya dibenarkan? Kita dibenarkan karena kasih karunia Kristus. Dalam Titus 3 ayat yang ke-7 dikatakan, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimana kita sebagai orang percaya menerima hidup yang kekal? Caranya seperti apa yang dikatakan Yohanes, mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar adalah suatu proses yang harus kita miliki sebagai kita orang yang percaya. Hidup kita ini harus kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita, kita harus mengenal Allah dengan benar melalui setiap doa, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan, melalui setiap pembacaan khatam yang kita lakukan, melalui setiap pengalaman pribadi. Kita harus menerimanya dalam hidup kita dan percaya Dia adalah satu-satunya jalan kehidupan, jalan menuju surga. Firman Tuhan katakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Hidup yang kekal adalah anugerah Allah yang diberikan melalui Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka jeripaya kita tidak akan sia-sia dan Tuhan akan perhitungkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dan hal yang kedua adalah bagaimana kita sebenarnya dibenarkan. Yang kedua adalah dibenarkan oleh darah Kristus. Dalam kitab Roma 5 ayat 9 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita telah dibenarkan oleh darah Kristus, berarti kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini adalah janji Tuhan bagi kita. Murka Allah itu adalah kemarahan Allah kepada manusia, di mana manusia itu selalu melanggar atas daripada perintah Tuhan, sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Contoh murka Allah yang kita lihat dalam Alkitab, yang pertama adalah kehancuran Sodom dan Gomora. Dan yang kedua, kekalahan Firaun dan pasukannya saat mereka berada
di Laut Merah. Dan banyak lagi hal murka Allah yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Tetapi pengorbanan Yesus yang sempurna, karena salibnya kita hidup dan menang atas segala perbuatan iblis yang dilemparkan kepada kita sebagai kita orang yang berdosa. Seharusnya lah kita yang tergantung di atas kayu salib, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana kita sebenarnya dibenarkan. Yang ketiga adalah kita dibenarkan oleh karena iman. Dalam kitab Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Kalau kita baca, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab Ibrani 11 itu, bagaimana semua pahlawan-pahlawan iman menerima kemenangan yang daripada Tuhan karena mereka percaya. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita. Kita percaya saat malam hari ini Yesus hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Terlebih-lebih saat malam hari ini kita percaya kuasa Tuhan melingkupi segenap kehidupan kita. Kita dibenarkan karena iman, maksudnya adalah manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Adil dengan cara beriman kepada Kristus yang telah menjadi penembus bagi segala umat manusia. Dan hidup kita ini penuh dalam damai sejahtera dari Allah. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita dibenarkan karena iman, berarti kita hidup dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku, seperti tema kita pada saat malam hari ini adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa itu pengharapan yang tidak mengecewakan secara Kristen? Adalah hidup yang memiliki keyakinan pada Kristus. Hidup yang memiliki pembaharuan atau kepenuhan hidup yang senantiasa kita hidupi dalam kehidupan kita menuju kesempurnaan. Kedatangan Kristus untuk kedua kali ke dalam dunia ini adalah bentuk kemuliaan dan kesempurnaan. Pengharapan yang harus kita miliki dengan iman adalah pengharapan yang kita miliki adalah sikap optimis yang realita dan memiliki keyakinan bahwa janji Allah itu akan tergenapi dalam segenap kehidupan kita. Bahwa janji Allah itu iya dan amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah tanda-tanda orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan? Yang pertama adalah dia harus memiliki cita-cita. Dan yang kedua adalah mensyukuri apa yang dia
miliki. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah kita harus bergantung kepada Tuhan. Pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan. Seperti Yeremia katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki tanda-tanda pengharapan. Kita tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita jangan mudah menyerah. Tetapi kita harus memiliki sikap yang tetap maju terhadap Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang penuh dengan tanggung jawab. Dan kita katakan mengikut Yesus adalah suatu keputusan yang utama. Dan tanda yang terakhir adalah kita harus memiliki semangat hidup. Dalam persoalan-persoalan yang kita alami, terlebih-lebih kita memiliki satu apa yang menjadi beban hidup kita, sakit penyakit yang menerpa dalam hidup kita. Kita harus memiliki semangat hidup yang hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan itu? Kita harus berani mengatakan bahwa pengharapan kita itu adalah sebuah proses. Dan yang kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan senang kepada kita. Orang yang meletakkan pengharapan itu kepada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Yang artinya adalah kita harus takut akan Tuhan. Kita takut akan Tuhan adalah sebagai rasa hormat kita dan taat kepada Tuhan, serta orang yang senang melakukan segala perintah-perintahnya. Kalau kita senang dan takut akan Tuhan, berarti kita berharap akan kasih setia Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan sekedar takut secara manusia, melainkan rasa hormat, rasa kagum, dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang memahami dan mengerti tentang Yesus. Yesus itu adalah yang memiliki kasih yang sempurna. Dia penyayang, Dia adalah Maha Agung. Takut akan Tuhan dapat membangun seseorang menjadi penyembah Tuhan yang sejati dan memiliki dasar pengetahuan, yaitu tentang kebijaksanaan. Pengetahuan adalah mengetahui apa yang harus dikatakan, sedangkan yang dimaksud dengan kebijaksanaan adalah mengetahui kapan kita mengatakannya.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana kita dibenarkan oleh Tuhan? Kita dibenarkan oleh Tuhan karena kita memiliki iman sejati, kita memiliki kuasa, dan kita percaya darah Yesus yang menebus kita dari segala dosa. Dan kita percaya kita dibenarkan oleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat melihat tanda-tanda akhir zaman saat sekarang ini. Banyak yang kita lihat kejadian-kejadian yang begitu dahsyat terjadi di dunia ini. Sebagai kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana perlengkapan yang daripada Tuhan terjadi dan kita terima dalam segenap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah yang menjadi renungan singkat bagi kita saat malam hari ini. Biarlah oleh kuasa yang daripada Roh Kudus, Tuhan memberikan ketekunan kepada kita agar kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menutup dengan mengangkat sebuah pujian, Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi, Yesuslah Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Inilah yang menjadi iman pengharapan kami. Dunia tidak bisa memisahkan dari kasih-Mu, sebab tanpa kasih-Mu kami tidak akan pernah hidup. Bapa di surga, saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, di mana Tuhan telah memberkati ibadah tengah minggu yang kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga di akhir ibadah ini. Sempurnakanlah seturut dengan kehendak-Mu, karena kami sadar, ya Tuhan, segala pelayanan yang kami lakukan saat malam hari ini jauh daripada sempurna, tetapi Allah Roh Kudus yang menyempurnakan setiap apa yang kami lakukan saat malam hari ini, semua hanya untuk keagungan, kemuliaan nama Bapa di surga. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini. Berkat kasih karunia yang daripada Tuhan melimpah bagi segenap kehidupan mereka, terlebih-lebih juga bagi sidang jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah tengah minggu ini. Tuhan memberkati, begitu juga di dalam kehidupan mereka di luar daripada sidang jemaat-Mu, ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan sidang jemaat-Mu yang ada di luar gereja kami, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa. Memberkati juga kehidupan sidang jemaat-Mu, ya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha yang mereka lakukan, agar semuanya memiliki berkat yang daripada Tuhan mengalir bagi segenap kehidupan kami. Diberkatilah mereka yang bekerja, yang melakukan usaha, dan begitu juga dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Bapa di surga, saat malam hari ini kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang memiliki keterikatan Engkau bebaskan melalui sakit penyakit yang mereka derita. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau akan sembuhkan. Berkatilah ibadah-ibadah yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Hari Kamis dalam ibadah pos doa di Akonia, hari Jumat nanti dalam ibadah Jumat Agung, hari Sabtu ibadah Fajar, ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, hari Minggu ibadah Minggu Raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Biarlah kami lakukan karena kami takut akan Tuhan, karena Engkau berfirman di saat kami melakukan ibadah kami, ada janji Tuhan untuk kami, baik untuk hari ini maupun yang akan datang. Berkati, ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau pilih menjadi perkakas Tuhan. Perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Tuhan, agar setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Rumah gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, ya Tuhan, di saat kami beribadah, kemuliaan Tuhan terbit atas gereja kami, sehingga di saat kami beribadah kepada Tuhan, terdengarlah kabar sukacita, kabar keselamatan yang daripada Yesus,
sehingga para tetangga gereja kami diberkati oleh Tuhan, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Jauhkanlah dari segala kuasa-kuasa kegelapan, tapi lindungilah rumah gereja kami, pagari dengan malaikat-malaikat surgawi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke. Nyatakanlah kasih-Mu Tuhan untuk pemimpin kami, dari Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran kabinetnya dan seluruh kepala daerah, dari gubernur sampai ke kepala desa, agar roh hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan tercurah bagi setiap kehidupan mereka, sehingga di saat mereka melakukan tugas mereka, ada kasih yang daripada Tuhan melingkupi seluruh kehidupan mereka. Jikalau sebentar, ya Tuhan, kami akan merebahkan tubuh kami, lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah besok pagi Engkau bangunkan kami kembali, untuk kami mempersiapkan diri kami masuk dalam ibadah fajar yang kami lakukan dalam rumah kami masing-masing, dalam doa pribadi-pribadi kami yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah segala doa permohonan yang kami mohonkan saat malam hari ini. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.